warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in ila yaumil qiyamah an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala bihi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang nikmatnya tiada terbilang, dari pagi hingga malam, dari gelap hingga terang. Hari berganti minggu, datanglah bulan, berganti tahun tidak terasa. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-8, di bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah dan itqun minan nar. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah kita lalui 7 hari yang lalu, Quran yang sudah kita baca, mungkin sudah sampai 7 juz, one day one juz, tarawih yang sudah kita kerjakan setiap malam, beserta qiyamul lail, sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tak lupa infak sodakoh yang tidak pernah henti kita belanjakan di jalan Allah. Alhamdulillah. Keluarga besar Yayasan Yatim Piatu Ashab dengan penuh rasa syukur kepada Allah mengucapkan tahniah, berterima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebanyak-banyaknya, yang seluas-luasnya kepada seluruh agnia, para dermawan-dermawati, muhsinin muhsinat hamba Allah yang tidak pernah henti dengan istiqamah membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah untuk kebahagiaan para du'afa, fuqara wal masakin, terkhusus keluarga besar Yayasan Yatim Ashab yang tidak pernah henti senantiasa saling berbagi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh agnia, dermawan-dermawati yang dengan niat hati yang tulusnya membagikan sebagian hartanya di jalan Allah, semoga Allah balas dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan Rabbku adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah dalam beribadah, salatnya istiqamah, puasanya istiqamah, sedekah zakatnya istiqamah, Qur'annya dibaca istiqamah, qiyamul lail, seluruh amal kesolehannya baik yang wajib maupun yang sunnah dikerjakannya dengan istiqamah, maka janji Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah perintahkan ribuan bahkan jutaan tentara-tentaranya Allah, para malaikat. Untuk apa Allah turunkan? Allah perintahkan para malaikat-malaikat Allah untuk turun ke muka bumi ini, untuk menemui hamba-hamba Allah yang di muka bumi ini mengerjakan amal kebaikannya, amal kesolehannya dengan penuh istiqamah. Allah takhafu wa la tahzanu, kata Allah. Jangan takut dan jangan khawatir, hai hamba-hambaku yang istiqamah dalam berbuat kebaikan. Orang-orang yang istiqamah dalam berbuat kebaikan, kata Allah, jangan takut
kuntum tu'adun. Maka Allah akan berikan kabar gembira berupa surga. Surga di dunia maupun surga di akhir. Yang luasnya surga antara langit dan bumi, bahkan jauh luas daripada itu. Untuk itu beruntung dan bersyukurlah kepada hamba-hamba Allah yang tidak pernah berhenti mengerjakan amal kesolehannya dengan istiqamah. Maka kalau orang-orang dermawan, dia berjuang dengan hartanya. Orang-orang yang berilmu, dia berjuang dengan ilmunya. Maka kita yang diberikan kelebihan oleh Allah doa, karena mungkin kita masih dalam kondisi fuqara, masih dalam kondisi miskin, tapi kita hanya bisa berdoa. Maka inilah kekuatan senjata kita yang diberikan oleh Allah dengan kekuatan doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Maka ayo kita bersinergi, saling ta'awan ala birri wa taqwa, wala ta'awan ala ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kejelekan. Kalau orang kaya dia berjuang dengan hartanya, yang punya ilmu berjuang dengan ilmunya, kita berjuang dengan doa kita. Kita doakan orang-orang yang dermawan, semoga hartanya makin tambah berkah. Amin. Kita doakan orang-orang kaya yang dermawan, semoga umurnya dipanjangkan oleh Allah. Amin. Kita doakan orang-orang kaya yang dermawan, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kita doakan orang-orang kaya yang dermawan, mudah-mudahan anaknya soleh dan solehah. Amin. Kita doakan mereka semoga wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Nabi pesannya 4. Apa itu? Persiapkan sebelum dihisab nanti 4 hal itu. An umrihi, pertama umurmu, wa an ilmihi, kedua ilmumu, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, hartamu kau persiapkan. Yang keempat, wa an jismihi, jasadmu kau persiapkan. Apa yang maksud dipersiapkan ini? Sebelum Allah menghisab semua yang 4 tadi, kita persiapkan dari sekarang, sejak berada di alam dunia. An umrihi, umur kita diberikan kesempatan Allah, maksimalkan umur ini untuk berbuat yang terbaik, berbuat amal kesolehan, berbuat amal kebaikan, sehingga umur kita tidak sia-sia. Sebab kata Nabi, orang yang beruntung di sisi Allah adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang tapi digunakan untuk taat, beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Yang rugi adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Umurnya panjang tapi digunakan untuk kemaksiatan. Makin tua makin jadi. Udah umurnya tua kagak ke masjid. Udah umurnya udah bau tanah, nggak pernah mau ngaji. Udah umurnya dekat-dekat liang lahan, masih melakukan kemaksiatan. Inilah orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Yang beruntung adalah orang yang memaksimalkan sisa-sisa umurnya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, ilmu kita maksimalkan, amalkan, balighu anni walaupun sedikit, amalkan. Ya, Abdullah pandai di bidang matematika, ajarkan temannya matematika. Ahmad pintar di bidang ilmu biologi, ajarkan ilmu biologi. Ya. Kemudian siapa lagi? Siratal Mustaqim misalnya ya. Dia pintar di bidang ilmu agama, ajarkan ilmu agama. Ya. Kemudian siapa? Sirajuddin, pintar di bidang ilmu fisika, amalkan ilmu fisikanya. Kalau kita punya ilmu kita amalkan, maka ilmu itulah yang akan menolong kita di dunia dan di akhir. Sebab satu di antara amalan yang akan dibawa ke alam barzakh adalah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, tidak hanya dengan umur kita persiapkan dalam menghadap Allah di hari kemudian. Tidak cukup dengan ilmu, tapi harta. Nih yang kita lihat. Ini harta yang luar biasa. Harta yang diberikan, dititipkan di yatim piatu. Harta yang dititipkan di masjid-masjid.
harta yang dititipkan di musola, di majlis taklim, di pondok pesantren, harta-harta itulah yang kekal akan dibawa pulang menghadap Allah. Jadi kalau nanti kalian di hari kemudian jadi orang kaya, jadi pejabat, jadi teknokrat, ya, jadi apa lagi? Jadi insinyur, jadi tukang bubur, jadi kondektur, jadi tukang gali kubur, jadi tukang cukur misalnya. Gak persoalan, yang penting cara memperolehnya halalan thayyiban mubarak, daripada pakai dasi, naik Mercy, ya, kemudian dia korupsi, masuk TV, keinjek sapi, mati. Innalillahi. Iya, mendingan disebut tukang bubur, tukang cukur, tukang gali kubur, tapi dapatnya halal lan thayyiban mubarak, itu justru lebih Allah ridhoi ketimbang orang mencari harta dengan cara batil. Maka alhamdulillah nih, harta-harta ini yang dibelanjakan di tempat-tempat tadi, itulah harta yang kekal di alam kemudian. Tapi harta yang berbentuk rumah mewah, tahu rumah mewah nggak? Tahu. Apa? Rumah mewah tuh rumah mepet sawah. Rumah mewah, kendaraan mewah, ya. Apalagi yang dipakai di tangan gelang, kalungnya segede jangkar kapan 5 kilo. Masya